itu bervariasi. Integer itu mereka bisa punya banyak jenis lagi. Jadi ada integer 8, integer 32 dan sebagainya. Jadi itu adalah keunikan dari tiap-tiap bahasa. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan awal. Nah, mungkin kalau teman-teman sekarang lagi buka VS, ini kebetulan karena VS-ku belum tak install ya, jadi aku minta maaf, belum bisa praktekin, soalnya WiFi-nya lemot. Jadi, kalau misalkan kalian buka VS, itu, apa, kalian buka C# project, itu nanti dia bakal muncul cuma kayak gini tok kalau nggak salah ya. Cuma kayak gini. Kok konsol sih? Apa ya? Apa tadi aku agak kelupaan. Oh ya benar konsol. Konsol, Redline. Nah, misalkan hello world. Nah, awalnya kayak gini toh ya, terus ada komen si template atau apalah gitu. Si template dari linknya itu dari Microsoft kalau nggak salah. Nah itu kalau teman-teman buka Microsoft-nya, linknya, itu terus kalian lihat di websitenya, di situ ada template untuk menjalankan program C#. Nah, secara garis besarnya tuh kayak gini programnya. Kalau misalnya kalian ikutin atau kopas template-nya, nah di sini tuh kayak gini. Jadi di sini tuh ada using, nanti kita bahas di pertemuan ke depan, ada namespace yang dia itu nama namespace-nya itu sesuai dengan nama file hello world. Terus di sini ada public class program, terus ada method main. Nah, di sini itu adalah tempat teman-teman ngoding. Jadi di sini ya tulis kode taruh sini. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau pakai cara yang seperti ini, itu jangan panik, jangan bingung dengan bahasa-bahasanya. Pokok kode utamanya itu taruh sini. Udah, kode apapun. Oke, jadi seperti itu. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, di sini untuk template-nya ada penjelasan ya. Jadi, pertama itu adalah keyword namespace. Nah, namespace itu adalah cara mengorganisir kode. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau kasih kata kiasan ya ini ya, ini kayak kontainer atau sebuah wadah dari seluruh kode kita. Nah, nanti fungsinya itu apa namespace? Nah, nanti fungsinya itu kalau misalkan kode yang ini, itu kalian mau panggil di file lain. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan berarti kalau kalian ingat-ingat Python, itu kan ada import ya. Nah, konsepnya tuh kayak sama, kayak gini. Jadi, namespace ini kayak dia menamain modul dari codingannya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau panggil kodenya ini di file yang lain, itu tinggal teman-teman panggil nama namespace-nya, terus baru panggil isi dari codingan yang mau teman-teman ambil. Secara garis besar seperti itu, nanti akan dilanjutkan lebih dalam lagi. Nah, terus berikutnya adalah kelas ya. Nah, kelas tadi kayak cetakan, terus ada main. Main itu adalah fungsi utama, metode yang pertama kali dijalankan pada kode C#. Jadi ini untuk codingannya ini biarkan seperti ini. Kodenya teman-teman masukkan di sini. Di dalam metode main, void main ini. Nah, C# tidak menggunakan indentasi. Jadi maksudnya apa? Indentasi itu kan kayak tab-tab itu ya. Jadi kalau teman-teman bikin sebuah function atau mungkin membuat sebuah perulangan atau perkondisian, itu kan setelah kita menjalankan kode di atasnya kayak if, titik dua, terus kan kode di dalamnya if, itu kan kita mesti tab kan ya. Nah, kalau C# ini enggak, beda. Dia kayak pakai kurung kurawal. Jadi, selama kodenya itu ada di dalam kurung kurawal, itu teman-teman masih bisa akses program kasih indentasi, mau dikasih nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan di VS rata-rata langsung diindentasi biar lebih rapi kodenya gitu. Nah, terus setiap akhir perintah dalam C# itu diakhiri titik. Jadi kalau misalkan teman-teman ada error, ya errornya mayoritas rata-rata kurang titik koma. Jadi nggak boleh salah ya. Bentar ya. Oke teman-teman, kalau misalkan mau ngikutin pelajaran sambil minum, makan, nggak apa-apa ya. Nyantai aja kita.
Nah, oke. Terus berikutnya adalah input dan output berbasis konsol. Nah, kalau di Python itu kan kita pakai print ya. Kita pakai pakai print, terus kalau input kita pakai input ya, fungsi input gitu aja ya. Nah, kalau di sini itu beda. Di sini itu ada beberapa ini ya, beberapa sintaks yang harus teman-teman ya seenggaknya pahami gitu aja, nggak perlu dikuasai gimana-gimana, cukup pahami aja. Jadi pertama kita masuk ke console write. Nah, jadi sebenarnya dua sintaks ini itu fungsinya untuk menampilkan output atau ngeprint. Nah, tapi ada beda. Di sini ada yang cuma write, ada yang write line. Nah, maksudnya apa kalau write line? Nah, kita coba ya di sini. Misalkan kita mau bikin console write yoga, terus aku tulis lagi good. Kalau aku run, nah di sini kita lihat bahwa kalau misalnya kita mau console write tok, nggak kasih line, itu tiap outputnya itu bakal diletakkan secara sejajar. Posisinya tuh nggak di enter gitu ya. Nah, kalau line berarti kebalikannya. Nah, sorry. Kalau kita kasih line di yoga, maka yoganya bakal nge-enter, terus wood-nya bakal di bawah. Jadi sebenarnya apa perbedaannya cuma segitu ya, cuma beda di enter sama enggak ya. Nah, mungkin tanya ya, kegunaannya dipakainya pas kapan untuk write sama write line. Nah, kalau aku biasanya teman-teman kan kalau misalkan bikin inputan, itu kan biasanya teksnya kan ke samping, terus titik dua biasanya ya. Nah, terus baru sebelahnya tuh value yang teman-teman inputkan. Nah, kalau misalkan untuk proses input rata-rata aku pakai write, bukan write line. Jadi misalkan kayak gini ya, masukkan angka titik dua spasi baru konsol read line. Nah, untuk read line ini nggak ada parameter ya. Kalau write line tuh ada argumen yang harus teman-teman masukkan. Nah, kalau aku run, bisa enggak? Apa ini? Time out. Nah, kok time out? Bentar. Silakan 10. Bentar. Ini kayaknya anunya salah. Siap compiler online. Saya pakai yang ini aja lah. Pakai programmis. Oke, jadi sambil nunggu loadingnya ya. Jadi fungsinya tuh kayak gitu ya. Jadi kalau write itu dia tidak memberikan enter ke data selanjutnya, sedangkan write line itu dia ngasih enter. Nah, kalau write biasanya tak pakai buat nerima inputan. Jadi kayak deskripsinya ini tak tulis pakai write, otomatis kan nanti read line-nya itu inputannya itu bakal ada di sampingnya seperti itu. Ini coba nggak tahu ini nggak bisa tak demokan nih. Ini sambil nunggu juga. Oh ini sudah. Oke, misalkan aku tulis dulu write masukkan angka terus console read line. Oke, harusnya bisa. Nah, ini ya. Ini aku bisa. Nah, aku inputkan. Cuma aku lupa titik duanya ya. Ya, tapi pokok kegunaannya yang biasa aku pakai tuh kayak gini. Jadi biar dia ke samping aja tulisannya. Seperti itu. Oke, terus selanjutnya apa? Oke, nah tadi untuk menerima input itu user dari konsol itu kita pakai konsol read line gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau main apa ya, pengen coba migrasi tugas akhirnya teman-teman, kan teman-teman pasti tugas akhir algoritma kemarin kan bikin program. Jadi kalau mau migrasi ke C# itu jangan sampai salah untuk function nerima inputan, harus pakai read line. Nah, keduanya dapat digabungkan menjadi ini. Nah, kayak tadi ya yang aku contohkan. Jadi fungsinya write bisa kita pakai buat inputan. Oke. Mungkin aku lanjut dulu ke variabel, baru nanti sama tipe data. Kalau sudah aku bakal buka open Q&A dulu.
untuk beberapa waktu. Oke, berikutnya adalah variabel. Nah, variabel seperti di Python itu tempat menampung data ya, nggak anu ya, nggak beda jauh ya untuk konsepnya. Nah, cuma dalam C# satu variabel hanya dapat digunakan untuk satu tipe data saja yang sama sesuai dengan apa yang kita deklarasikan seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nulisnya gini, misalkan integer tinggi badan. Nah, otomatis value-nya ini double string, otomatis error. Nanti kalau teman-teman coba sendiri di mana? Coba sendiri di DS itu pasti error. Nah, untuk penulisannya seperti ini ya. Terus baru diisi value. Atau teman-teman bisa kosongin dulu, jadi nggak usah diisi, baru ngisinya itu terakhiran di bawahnya. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai cara yang ini, yang kedua, itu ketika teman-teman mau mengisikan nama variabelnya, value ke variabel, itu teman-teman nggak usah nulis tipe datanya lagi. Jadi anggapannya tipe data yang ini, misalkan integer ya, di sini juga pasti integer. Jadi dia kayak dideklarasikan sekali aja, gitu. Nah, caranya kayak gini ya, integer tinggi badan 170, integer berat badan, terus diisi 0 ya, ini kayak nggak diisi apa-apa, terus mungkin teman-teman mau ngisinya di belakangan, nah bisa diisi di sini, di bawah, tuh. Nah ini, bisa teman-teman modifikasi sama kayak tadi ya, ini bisa dijadikan inputan juga, gitu. Seperti itu untuk variabel, ya konsepnya sama cuma beda di strongly type-nya. Oke, berikutnya adalah tipe data. Nah, tipe data ini ada agak ini ya, agak kompleks, beda kayak Python. Ya cuma beberapa aja yang sama, cuma sisanya kompleks ya. Yang mana tipe data ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu yang tipe data bulat, angka bulat, lalu ada angka desimal, tipe data teks, sama boolean. Nah, kalau yang angka bulat ini, itu ada beberapa tipe datanya. Misalkan ada S-byte, ada byte, short, ushort, atau unsigned short, integer, unsigned integer, long, unsigned long. Jadi, maksudnya ini apa? Jadi tipe data ini itu merepresentasikan memori. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin program, itu harus dipastikan, tipe datanya itu jangan sampai apa ya, jangan sampai boros di memori gitu ya. Misalkan teman-teman bikin program yang hanya nerima inputan misalkan satu dan nol lah, nol dan satu. Nah, tapi teman-teman makainya long, itu kan kayak apa ya, makan memori banget ya, karena ketika dia dideklarasikan, misalkan kayak gini, long tinggi badan, yang misalkan dia nerima nol dan satu, tapi teman-teman pakai long, maka otomatis si memorinya yang ke deklarasi di komputer itu bakal bikinin yang 8 byte. Itu kan kayak apa ya, mubazir gitu loh. Nah, dari mana kita tahu kok itu bakal mubazir apa enggak? Dilihat dari range-nya. Ini. Di sini untuk S byte itu cocok untuk diisi oleh angka dari -128 sampai 127. Kalau byte itu dari 0 sampai 255, kalau short segini 32768 sampai sekian sampai ulong. Nah, mungkin bingung ya, ada yang U, ada yang U-nya. Nah, U itu apa? U itu adalah unsigned. Jadi kalau ada U-nya ini atau ada unsigned, berarti range awalnya dia itu selalu nol. Kayak gini ya, U short itu berarti dia dimulai dari nol, tidak dimulai dari minus. Kayak gini kan short ini kan dimulai dari minus ya. Nah, karena dia unsigned, jadi dia dimulai dari nol. Cuma untuk range terakhirnya itu bakal kayak lebih meningkat lah, lebih increase karena kan minusnya kayak dipindah gitu ya. Jadi 0 sampai 65.000. Nah, kalau ini ada unsigned integer dari 0 sampai 4 juta, 4 apa, 4 miliar ini ya. 4 miliar angka sama ulong sampai 18 sekian lah. Nah, jadi seperti itu. Benar-benar pahami juga supaya dalam pembuatan programnya teman-teman itu bisa lebih optimal, bisa lebih cepat juga, enggak membebani komputer. Biasanya kadang kita kalau bikin di Python, nah di Python tuh tipe data itu any, jadi dia tuh bisa menyimpan seluruh tipe datanya. Nah, jadi kan kadang kita nggak tahu ya, ini variabel ini bakal disimpan berapa memori ya.
Kadang kita nge-run lambat banget, yaitu karena dia cuma nerima tipe data any. Jadi kayak apa, semua semua variabelnya tuh langsung dimasukkan aja ke dalam memori, kalau misalkan kadang nggak kepakai juga atau mubazir, ya menu-menui komputer, gitu. Jadi ini harus, concern ya, harus diperhatikan juga, biar programnya lebih ringan gitu, ringan tapi, enak dipakai sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikutnya ada, tipe data desimal. Kayak gini ya, tipe data desimal itu ada memorinya ada 4 bit, 8 byte sama 16 byte. Jadi tinggal dipilih ya, kira-kira teman-teman bakal makainya itu berapa byte gitu ya. Terus di sini ada F itu kalau nggak salah penggunaannya tuh kayak gini, aku agak lupa-lupa juga. Biasanya kalau aku deklarasi variabel tuh, misalnya float number gitu ya, sama dengan 16F. Kalau nggak salah gini ya, console write line number. Nah, run. Oh sorry, ini aku lupa. Nah ini kalau error apa? Kalau misalkan lupa titik koma, ini bakal errornya kayak gini ya. Error titik koma expected. Oke. Ini kalau nggak salah aku lupa untuk cara tahu tipe datanya. Type of ya. Type of number. Oke, JavaScript. Apa ini? The type of namespace number could not be found. Are you missing assembly? Oh, ini kayaknya. Aku lupa ya untuk ngecek tipe data itu apa. Tapi pokok sebenarnya kalau mau ngecek tipe data ya nggak usah ya, karena ketika kita deklarasi variabel ya kita pasti tahu lah, oh ini tipe datanya float, dan mungkin yang lain gitu. Oke, seperti itu. Nah ini suffix itu biasanya taruh di belakang angkanya kayak gini. Kalau D ya ada D atau D tanpa suffix, M gini ya. Tuh, tinggal dipakai sesuai preferensi masing-masing. Nah, terus di sini ada tipe data teks. Nah, kalau tipe data teks ini ada dua ya. Kalau di Python kan cuma string tok ya, kita bisa nyimpen banyak sekali teks. Nah, kalau di C# itu cuma ada dua. Yang pertama ada char. Nah, char ini dia hanya nyimpen satu karakter. Misalkan, teman-teman kalau misalkan bikin sebuah inputan yang menerima yes or no, itu kan biasanya teman-teman singkat Y atau N gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman cuma mau pakai kayak gitu toh, itu jangan pakai string, pakainya char aja, biar lebih sesuai untuk kegunaan variabelnya atau tipe datanya. Nah, kalau misalkan pakai yang kalimat panjang, baru pakai string, seperti itu. Pakai kutip jangan lupa, mau kutip. Oh ya, beda ini ya. Aku sempat cuma apa? Reminding kelupaan tadi. Di sini tuh apa ya? Bedanya sama Python itu kalau misalkan teman-teman nulis kayak gini, misalkan console write line yoga. Yoga tapi pakai single quote. Nah, ini artinya beda. Nah, lihat ya. Di sini error. Padahal kan dia string ya. Kalau di Python kan kita tahunya, oh ini pasti string ini, pasti bisa di-run. Ternyata nggak bisa. Karena apa? Di sini errornya too many character in karakter literal. Jadi, kalau misalkan lebih dari satu karakter, YOGA ini kan ada 4. Ini harus diganti jadi double quote. Nah, gini. Kalau gini, nggak error. Nah, keluar kan ya? Jadi kalau misalkan char itu selalu di nilainya tuh pasti single quote. Kalau yang ini pakai double quote nah, untuk yang string. Atau kalau nggak salah ada string literal itu kayak JavaScript atau Python. Kalau Python kan pakai F string gitu ya. Yang mana F string ini kita bisa nulis apapun. Terus kalau misalkan ada variabel di atasnya, kita nggak perlu melakukan concatenation atau penggabungan string, tapi kita langsung pakai yang kurung kurawal ini terus masukkan nama variabelnya gitu ya. Nah, kalau di sini tuh ada, cuma aku lupa. Apa gini ya? F. Oh, sorry. Lupa. Misalkan aku punya nama ya, string nama. Nama saya adalah, terus panggil ininya. Ini perlu ini enggak? Perlu dolar enggak? Aku lupa.
Oh, saya perlu dolar. Kita cek. Oh, sorry, ada simbol nama saya adalah nama unexpected simbol. Bentar, apa gini? Oh, masih error ya. Bentar, kita cari ya. String literal C# atau Pakai string indeks escape ya Mas. kalau nggak salah. Kayaknya Ya? di tempat F-nya itu, Mas. Tadi aku coba pakai indeks. Gimana? Coba Indeks. jadi di nama itu coba kamu kasih indeks 0, terus setelah itu di koma. Enggak di dalamnya yang nama itu diganti indeks 0. Oh, Baru di kayaknya koma. ada caranya di sini itu deh. Bentar, gimana tadi? Di F-nya itu, Mas, kayaknya diganti sama dolar. Oh, dolar. Ini. Aku agak lupa ingat aku. Kayak gini. Ah, betul. Thank you ya. Itu siapa tadi yang bilang? Yang nyampaikan usul? Neiva Ulil Bisa 1067. masukkan. Oke. Oh ya, untuk tadi yang sudah speak up, yang pakai Jitsi tadi, bisa ditulis ulang NIM-nya ya. Soalnya tadi kan hilang. Tulis lagi namanya, terus tadi yang Neva bisa tuliskan namanya. Ya, kayak gini untuk string literalnya. Jadi pakai dolar dulu, terus baru kasih string, terus kita panggil variabelnya itu kayak gini. Langsung di kurung kurawal. Ya, aku agak lupa. Kebiasaan pakai JavaScript, pakainya ini, apa? Backtick. Ya, seperti itu ya untuk tipe data. Terus ada tipe data boolean. Nah, kalau boolean ini apa? Sama kayak Python ya, cuma true false, cuma di awalnya tuh dia kasih bool gini. Bool nama, bool apa gitu. Oke, mungkin dari pengenalan C#, terus ada tipe data, ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Sebelum lanjut. Ini kayaknya agak banyak ini loh, ada banyak. Tapi sebenarnya nggak mau ini sih, aku nggak bakal nge-review yang gimana-gimana sih, cuma me-reminding aja biar nggak terlalu asing. Mungkin yang dari Algo 2 ada yang kelupaan. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Kalau tanya juga dapat poin ya, Bang Aktifan. Aman ya? Ada yang chat ini? Nggak kelihatan. Sorry ya yang chat. Oh yang tadi ya. Oke. Bagaimana? Oke, berarti nggak ada ya yang ditanyakan. Oke, lanjut ke operator matematika. Aritmatika ya sama kayak Python. Nah, cuma bedanya di sini tuh ada decrement sama increment. Nah, tapi sebenarnya itu kalau di Python itu miripnya kayak gini. Ini kalau di Python ya. Kita kasih. Kalau di Python tuh misalnya kalian punya variabel X sama dengan 1. Nah, terus kalian mau menjumlahkan variabel X itu dengan X tambah 1. Jadinya kan 2. X tambah X tambah 1 gini ya. 1. Itu kan jadinya kan 2 kan ya. Atau teman-teman bisa pakai yang kayak gini, yang operasi yang seperti ini, tambah sama dengan gitu ya. Nah, kalau di C# itu kalau mau increment, apalagi increment-nya cuma 1, cuma sebanyak 1 ya, itu kita bisa pakai plus-plus atau min-min. Gini. Jadi kalau X min-min, berarti kalau misalkan X-nya ini di print, itu nanti jadinya 0. Kalau tak plus-plus, berarti dia 2. Nah, tapi, ini aku bakal kasih tes nih ke teman. Aku punya kode seperti ini. Sorry. Integer X sama dengan 10. Integer Y sama dengan 11. X sorry. X sama dengan integer hasil sama dengan X plus Y. Oke, ini titik koma. Nah, terus aku nulis di sini hasil. Nah,
kira-kira dari kodeku yang ini, aritmatika, terus aku kasih plus hasil, kira-kira hasilnya apa? Tak kasih waktu dong. 22, Mas. 22. Iya. Gimana kok bisa 22? Jadi kan Oh, udah di pertamanya Nah, ya, oke. kan hasilnya itu X plus Y, kan 10 tambah 11. Nah, berhubung Nah, mau di print itu di plus-plusnya kan di depan. Jadi itu kayak programnya tuh ditambah dulu sama 1. Baru ditambahkan 1 ke hasil baru di print. Kalau misal plus-plusnya di belakang itu bakalan tetap 21. Karena plus-plusnya itu kayak nggak ikut ke print gitu. Oke, berarti kalau aku tulisnya kayak gini, hasil gitu ya. Atau aku tulis hasil gini. Ini hasilnya apa? Apa berarti? 22 tetap? Masih nge-freeze, Mas. Share screen. Udah. Oh, sorry. Oh, udah. Kita pindah ke sini. Ini hasilnya 22 ya? Atau berapa? Iya. Nah, coba ya. Oke, ya. 22. Oke, benar ya, 22 ya. Ya, jadi bisa apa ya? Increment itu bisa di belakang, bisa di depan ya. Nah, cuma perlu pemahaman juga kadang ada yang apa ya, kurang teliti gitu ya. Kadang ada yang terjebak sama plus-plus yang di depan sama di belakang. Dan list name ya, oke sip. Oke, jadi kalau di plus-plus itu berarti teman-teman kayak ditambahkan terlebih dahulu baru di print gitu, ditambahkan 1 gitu ya. Jadinya 22, harusnya kan 21. Tuh. Kalau nggak salah. Kalau kayak gini juga sama sih sebenarnya. Ini juga 22. Nah, cuma aku lupa kemarin itu ada kok. Jadi kayak apa? Gimana ya? Di plus dulu atau di plus-plusnya belakangan gitu ya. Kalau kayak gini kan ya sama ya, tambah 1 semua ending-endingnya. Ya pokok intinya increment bisa di depan bisa di belakang lah. Dan increment itu pasti stepnya 1, nambahnya 1. Gitu. Nah kalau increment ya sama, increment berarti dia ngurang. Ya jadi 20 ini. Oke 20 betul ya. Min hasil min bisa tergantung. Cuma kadang ada, aku lupa belum tak siapin kayaknya. Kayak jebakan Batman-nya itu. Nanti itu ada flow-nya juga. Tuh. Oke, mungkin itu tentang increment, bedanya cuma itu toh, sisanya sama. Operator assignment ya sama juga ya. Nah, di sini juga ada ya X plus sama dengan 5. Cuma kalau yang ini dia karena stepnya langsung naik 5 ya langsung dijumlahkan dengan 5 ya kita nggak bisa pakai yang kayak gini. Kita pakainya kayak gini. Karena kalau yang ini itu sudah pasti 1. Ditambahkan dengan 1 atau dikurangi dengan 1. Nah, kalau yang ini itu ditambahkan dengan 5. Seperti itu atau di atasnya 1 lah gitu. Komparasi gini. Kalau kalian belajar JavaScript baru ada bedanya ini. Ada yang sama dengan 2 sama dengan 3. Nah, kalau kalian belajar JavaScript atau bahasa-bahasa yang juga konsepnya mirip sama JavaScript tentang perkondisian seperti itu, ya ada beda tapi kita fokus di C# dulu aja ya. Nah, kalau aduh ini belum dicetak tabelnya. Kalau operator logika ya ini ya ada beda. Kalau misalkan di mana? Di Python itu kan kita ada keyword and sama or sama not kan ya. Nah, kalau di sini beda. Kalau di sini itu untuk and itu ditandai dengan ini yang dan lah. Itu di angka 7 kalian shift terus tekan 7 2 kali. Kalau or itu double pipe. Nah, kayak gini. Kalau not itu berarti di tanda seru. Nah, tanda serunya itu biasanya di depan atau tanda seru yang kayak gini bisa atau misalkan ada variabel gitu ya. Misalkan string boolean aja. Boolean nilai sama dengan true. Untuk true false-nya beda ya. Kalau sama Python T-nya besar, kalau di sini true-nya T-nya kecil. False-nya juga F-nya kecil. Terus kalau kalian misalkan konsol apa nih, flatline nilai. Nah, penggunaan not-nya itu di sini.
Apa ini? Alah lupa, sorry guys. Nah ini kebiasaan. Nah false. Oke seperti itu ya untuk boolean, untuk patologika. Nah terus ada percabangan. Kita matikan dulu aja biar enggak. Oke, percabangan. Nah di sini tuh ada if else. If else mirip-mirip ya sama Python, cuma bedanya kalau if itu dia di Python kan nggak usah dikasih kurung ya. Nah kalau di sini kasih kurung, dikasih kurung dulu, baru sebagai pengganti titik 2 itu kasih kurung kurawal. Ya sama kayak tadi yang sebelumnya aku bilang bahwa C# itu dia nggak ada indentasi. Jadi selama kodenya itu ada di dalam ada di dalam kurung kurawal itu maka kodenya itu bakal masuk ke dalam if-nya yang di sini. Terus berikutnya ada elif. Kalau di Python elif, kalau di sini else pasti if. Terus kondisinya sama, terus di else. Seperti itu. Sama ya, nggak ada beda juga. Cuma beda di sintaksnya, dibiasakan aja ya. Nah, terus baru ada switch case. Nah, sebenarnya switch case itu apa? Switch case itu adalah apa kalau bilang ya? Alternatif dari if yang lebih sederhana. Dan ada perbedaan juga. Kalau if else gitu ya, if dan else itu berarti kan anggapannya kita itu nggak tahu ya nilai yang mau dikondisikan itu nilai pastinya itu bakal muncul berapa itu kan kita nggak tahu. Nah, sedangkan switch case itu kita anggapannya dalam melakukan perkondisian itu kita sudah tahu nilainya gitu. Misalkan aku punya string nama yoga. Terus aku kalau pakai if else, if nama sama dengan yoga, maka print, nggak bisa Python. Line benar. Nah, kalau else berarti ini tak copy aja. Oh, nggak bisa. Ini salah. Nah, apa yang membedakan if else-nya? Nah, kalau if else-nya kan ini kita ngeceknya cuma jika namanya yoga. Nah, tapi kalau else-nya itu kan kita nggak tahu ya. Kita kayak mau ngecek nama selain yoga, misalkan if else nama Wood atau else nama siapa gitu ya. Itu kan kita nggak tahu. Kita biasanya juga pakai else if kan. Nah, kalau di sini di mana? Di switch case itu mirip kayak perkondisian seperti ini. Jadi kita tuh kayak pertama mendefinekan terlebih dahulu kira-kira variabel apa yang kita mau lakukan kondisi. Misalnya kayak gini ya, switch nama. Oke, terus aku lupa sintaksnya. Nah, terus misalkan case. Nah, case ini maksudnya jika namanya itu yoga, case namanya yoga, maka konsol line benar. Terus di break. Nah, kenapa kok di break? Jadi switch itu dia kayak melakukan perulangan itu apa ya? Perkondisinya itu berulang kali, berulang-ulang. Jadi harus di break. Jadi kalau misalkan nggak di break dia bakal ngecek kondisinya terus gitu. Jadi kalau udah ketemu ya langsung di break. Nah, itu ini kan tadi kan kalau kita if else elif itu kan kita nggak tahu ya case berikutnya apa. Nah, kalau yang switch case itu kita tahu. Misalkan case namanya would gitu. Maka kita copy juga ini paste. Hampir benar. Nah, terus ini kayak if yang pertama, ini kayak elif, else if. Nah, else-nya yang benar-benar kita juga nggak tahu lagi, itu kita pakainya default. Kalau default kita nggak usah nyantumin nilai yang mau kita kondisikan. Dan juga switch case itu dia hanya bisa melakukan perbandingan tuh satu operation gitu ya. Gitu. Satu statement lah gitu. Nah, default misalkan tulis salah. Kalau aku run, harusnya jawabannya apa ya? Apa ini yang salah? Oh, titik 2. Sorry. Ini itu titik 2. Ya, maklum tidak pernah
review siap buat keperluan proyek. Nah, ini harusnya. Nah. Ada lagi. Switch class struct for interface ini member classification apa ini? Switch operation case break. Switch nama bener harusnya ini. Apa ini? Unexpected symbol. Oh, I see. Bener padahal. Apa yang bikin salah? Apa ini? Ini milihnya ini. Terus switch case, console, terus default itu 2. Ya, ginilah kalau nggak ada VS, aku nggak bisa lihat yang sintaksu yang salah yang di mana. Biasanya di highlight kalau kayak gitu. Tapi pokok intinya switch case itu adalah perkondisian yang lebih singkat ya ketimbang kita nuliskan if else yang berkali-kali. Kalau misalnya kita tahu bahwa else if-nya misalkan namanya would, berikutnya namanya Bima misalkan ya udah kita tinggal tulis case would, case Bima gitu. Kita nulis else if, else-nya ditandai dengan default seperti itu. Oke, berikutnya adalah for loop. Nah, kalau for loop ini beda ya. Di sini nggak ada for in ya. Kalau di Python kan ada for in. Nah, kalau di sini itu ada dua contoh perulangan. Ada 3. Ada for, ada while juga, ada do while. Nah, sekarang kita masuk ke for. Nah, kalau for ini itu dia akan menerima 3 statement ya. Statement yang pertama itu adalah nilai yang pertama kali dijalankan sebelum perulangan dimulai. Misalkan kalau di Python kan for i in range 10. Nah, gini ya. For i in range 10. Nah, ini kan bacanya gimana? Kalau mungkin teman-teman mau nyoba speak up, ini bacanya gimana? For i in range 10. Gimana? Halo? Permisi Kak, itu untuk i diulang 10 kali. Startnya dari berapa? 0. N-nya? Apa Kak? N. Akhirnya berapa? Startnya 0. Akhirnya berapa? 9. Oke, betul ya. Tulis name-nya ya. Sorry, jangan dulu. Oh ya, enggak apa-apa, tulis ini name-nya, sorry. Nah, jadi benar ya yang disampaikan dari teman kalian. Nah, cuma bedanya kalau yang di C# ini itu untuk mendeklarasikan start-nya itu kita harus tulisnya itu di sini. Kita deklarasi variabel dulu, misalkan kasih i gitu ya, for i in 0. Nah, terus selama kodenya itu, ini kodenya dijalankan sebanyak berapa kali, misalkan i kurang dari 10. Terus setiap perulangan dia tuh diincrement di i++. Nah, ini bisa increment, bisa bisa decrement ya. Misalkan console line i. Apa lagi coba ini? Yang asserted for in class. Oh, alah pantes. Mainku hilang. Ya, sorry ya. Tar, aku ini. Nah, iya. Anuku hilang. Jadi ini ya, kalau misalnya kalian pakai template-nya Microsoft itu metode main itu nggak boleh hilang. Kalau hilang bahaya. Pantes ya nggak bisa, kok error terus. Nah, ini baru betul. Baru nyadar. Sorry, nggak kelihatan. Nah, bisa aku run. Nah, bener ya. 9.
Jadi yang pertama kita deklarasikan dulu startnya di mana, dengan cara kita mendeklarasikan variabelnya. Ini variabelnya bebas ya, kalian mau deklarasikannya gimana, mau dimulai dari 1 bebas. Terus ini adalah range perulangannya. Misalkan dia mau diulang sebelum 10 kali ya, berarti sampai 9 kan. Nah, terus supaya loop-nya itu ada N-nya, ada berhentinya, maka I yang tadi 0 itu kita increment. Jadi tiap perulangan pertama yang awalnya 0, perulangan kedua dia 1, 2, 3, sebagainya. Sebanyak 10 kali. Seperti itu untuk for loop-nya. Ini untuk sintaksnya seperti ini tuh bakal muncul di banyak bahasa ya, kayak PHP dia pakai for loop-nya kayak gini. Ada juga di JavaScript dia juga pakai ini, ada for-nya. Jadi apa ya, kalau misalkan kita mau bandingkan dengan bahasa lain tuh lebih apa ya? Lebih relate lah, lebih berkaitan. Berikutnya ada while. Kalau while tuh ya sama ya kayak di Python, cuma bedanya while kondisinya tuh dikasih kurung, gitu aja. Nggak ada lain. Jadi kalian untuk range apa deklarasi startnya itu kan biasanya di atas, misalkan kayak gini ya. Integer i sama dengan 10, 0, terus while i kurang dari 10, maka sorry, kita pakai titik 2. Call breadline i plus plus. Nah, terus jangan lupa di increment. Nah, ini. Sorry. Nah, sama ya. Wih, kenapa ini? Oh, sorry. Nah, kayak gini. Sama kayak tadi ya. Jangan lupa di increment, terus jangan lupa startnya dideklarasikan di atas. Nah, terus sekarang kalau ada lagi, satu lagi, yaitu dual. Nah, dual ini berbeda. Jadi, kalau ini tuh namanya while do biasanya. Itu while do, jadi kita cek dulu kondisinya, baru menjalankan program. Nah, kalau dual itu kita menjalankan program dulu, baru dilakukan perulangan. Seperti itu. Ini bedanya setidaknya kode dijalankan 1 kali, barulah iterasi kedua dilakukan pengecekan kondisi. Seperti itu. Ya, jarang lah aku pakai ini, dual. Ya, tergantung teman-teman bikin aplikasinya gimana. Oke, berikutnya adalah break sama continue. Nah, kalau break ini kan dipakainya di perulangan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menghentikan perulangan bisa pakai break. Nah, ini bisa dipakai di switch juga dan wajib. Kalau continue berarti teman-teman kembali ke iterasi yang di awal atau iterasi yang selanjutnya gitu. Melompati lah. Oke, kayaknya itu aja deh yang di awal. Oh ya, dah. Kira-kira dari seluruh materi yang pengenalan C# ada yang mau ditanyakan? Sampai break atau continue sebelum lanjut satu materi lagi? Gimana? Sakit tenggorokan aku. Gimana guys? Ada yang mau ditanyakan? Aman ya Adi ya? Oke, aku anggap aman. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu OOP dasar. Nah, ini. Nah, sebelumnya teman-teman tuh menjalankan membuat sebuah kode dan menjalankannya itu secara prosedural. Paradigma itu prosedural, jadi dari atas ke bawah. Nah, tapi di sini kita akan belajar sebuah paradigma baru atau gaya pemrograman baru, yaitu pendekatan dengan berbasis objek atau berorientasi objek. Maksudnya apa berorientasi objek? Jadi maksudnya adalah ketika kita membuat sebuah program, nah program ini diharapkan tuh bisa saling berkomunikasi atau saling berinteraksi dengan objek satu dengan objek yang lainnya. Jadi teman-teman bikin objek A dan objek B. Nah, objek A dan objek B ini bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, biasanya paradigma seperti ini itu rata-rata dipakai di misalkan di web development atau di aplikasi apapun lah ya, aplikasi yang berbasis back end
Itu ada kita menggunakan OOP untuk implementasinya. Salah satunya kita bisa implement di sesuatu yang disebut dengan MVC, yaitu nanti dongeng dongeng biasa gitu ya, MVC atau Model View Controller. Atau kalau OOP ini yang lebih gampang yang gampang dikiaskan tuh biasa diimplementasikan di pembuatan game. Yang mana game itu kan pasti punya banyak objek ya, ada karakter antagonis, protagonis. Kalau misalkan gamenya tentang fighting, protagonisnya nyerang antagonis, itu berarti sesuatu yang ada di objek antagonis itu pasti ada yang berkurang atau bertambah. Nah, itu interaksi-interaksi seperti itulah yang kita harapkan dengan mempelajari OOP seperti itu. Ya, jadi yang pertama kita akan bahas yaitu adalah main method. Nah, main method ini sama kayak tadi ya, yang ini di template. Jadi kita itu sebenarnya kalau secara template-nya Microsoft itu kita dalam membuat program itu sudah dibikinkan sebuah kelas yang namanya program yang ketika kita mau melakukan eksekusi, dia itu bakal otomatis eksekusi sebuah metode atau sebuah function namanya main. Jadi ini bakal dieksekusi, bakal dipanggil. Kan di sini kalau di Python itu kan kita harus manggil dulu ya, misalkan main kayak gini. Nah, kalau di sini tuh beda. Jadi kita nggak usah manggil, dia bakal otomatis menjalankan kode yang ada di dalam metode ini atau function. Nah, ini ya. Jadi main method adalah metode yang pertama kali dijalankan dalam program. Main method bersifat statik dan tidak mereturn apapun. Nah, ini ini bakal ngajarin nggak ya tentang void? Oh, belum ya, di bawah. Jadi di sini tuh ada keyword ya, ada yang statik, ada yang void. Nah, ini nanti kita bakal bahas di bawah-bawah sini. Pokoknya intinya main itu adalah function yang bakal dijalankan pertama kali dalam sebuah program besar gitu ya. Nah, berikutnya adalah kelas dan objek. Nah, kelas itu adalah sebuah blueprint atau rancangan, atau tadi benar ya, katanya cetakan. Jadi misalkan kalian bayangin kalian sedang membuat puding atau sedang membuat kue yang perlu dibentuk-bentuk. Nah, biasanya kan cetakannya itu kan sudah ada bentuknya kan ya. Misalkan kalian mau bikin puding orang. Nah, biasanya si cetakannya itu sudah memiliki misalkan bentuk tangannya seperti apa, jumlah tangannya berapa, jumlah kakinya berapa, terus misalkan ada mata atau cetakan mata atau gimana, bentukan matanya seperti apa. Nah, bentukan-bentukan yang masih belum merupakan produk jadi atau yang kita sebut dengan blueprint tadi, itu kita sebut dengan kelas gitu. Nah, biasanya kalau kelas itu kalau di pemrograman biasanya kita contohkan itu kayak mobil. Nah, kelas mobil, dia punya apa saja sih? Mobil itu kalau misalkan kita bayangkan mobil ketika dibangun dia perlu cetakan. Nah, kita bayangkan bahwa di cetakan mobil itu pasti terdapat cetakan untuk membuat spionnya gimana, cetakan untuk membuat kursinya gimana. Nah, cetakan-cetakan seperti itulah yang kita sebut dengan kelas. Nah, sedangkan objek itu adalah bentuk nyata dari kelasnya. Jadi, nanti kan kalau cetakan itu kan kalau nggak ada isinya ya nggak jadi apa-apa kan ya. Nah, kalau misalkan cetakannya itu sudah ada isinya, sudah kita desain sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah program yang jadi atau sebuah barang yang jadi, misalkan mobil tadi kita bentuk dengan cetakannya menjadikan sebagai terbentuklah Yamaha, misalnya mobil Yamaha atau mobil Suzuki dan sebagainya. Nah, bentukan yang sudah jadi itu kita sebut dengan objek yang dibangun berdasarkan cetakan yang disebut dengan kelas tadi. Jadi seperti itu. Kira-kira dari penjelasanku tentang kelas dan objek ada yang pusing nggak? Gitu. Jadi kalau misalkan oke. Maaf Mas izin tanya, gimana kalau case itu dibuat cocok buat lebih dari satu kondisi statement di switch pakai OR atau gimana? Oh, switch-nya pakai OR gitu ya. Sebenarnya bisa juga. Tapi rata-rata kalau misalnya kita pakai switch itu kita ini pakainya itu satu operasi lah gitu. Sebenarnya bisa juga. Pokok selama kalian tahu hasilnya. Misalkan kalau kalian pakai OR N itu kan berarti kondisi di switch-nya itu kan bakal menghasilkan boolean kan. Bakal menghasilkan 1 atau 0. Nah, berarti kalian kalau misalkan pakai switch case seperti itu berarti case 1 atau case true, kodenya apa, case false, case-nya apa.
default-nya apa. Kayaknya nggak perlu default juga sih, soalnya kan boolean kan cuma true dan false, nggak ada tipe data lain. Jadi seperti itu. Ya bisa-bisa aja dicoba-coba. Semoga tidak error. Oke, tadi terkait kelas dan objek ada yang ditanyakan enggak? Sudah paham semua? Soalnya tadi aku lihat ada ini. Oh ya, NIM-nya Karenina. Aku lihat dari teman-teman dapat tugas kalau nggak salah. Tugas bikin kelas dan objek sama konstruktor. Aman ya kelas dan objek? Aduh. Kering, Rek. Oke, nah terus di sini contoh membuat kelas. Nah, kelas itu ya gampang ya. Kita tinggal tulis di sini kelas mobil, kurung kurawal kosongan gini, itu sudah bentuk sebuah kelas. Misalnya ini kita hapus saja. Kayak gini nih, kita sudah bikin kelas sudah. Nah, cuman kalau kelas ini kan kosongan ya, kita nggak tahu bentuknya mobil seperti apa. Nah, kita cetak dulu cetakannya seperti apa, kayak apa ya? Kita membentuk cetakan. Nah, maka dari itu terbentuklah sesuatu yang disebut dengan atribut dan metode. Konstruktor nanti dulu aja. Jadi kalau kosong kayak gini, itu berarti cetakannya itu kayak apa ya? Cetakan yang tidak berbentuk gitu lah. Cetakan yang tidak bermakna. Walaupun memang di sini tulisannya mobil ya. Tapi mobil yang seperti apa yang bakal dicetak, itu kan kita nggak tahu ya. Tapi walaupun gitu, dengan kosongan kayak gini, kita bisa langsung bikin objek nyatanya. Kayak gini misalkan, mobil A, sama dengan new mobil. Nah, ini adalah cara kita untuk membuat sebuah objek. Jadi, kelas itu, kalau misalnya kita bikin objek, nama kelasnya itu bakal jadi tipe data di sini. Nah, terus kalau kita mau melakukan membuat objek, kita harus instansiasi kelasnya dengan cara menggunakan ini, new mobil. Seperti itu. Ini adalah instansiasi kelas supaya membentuk sebuah objek mobil yang bertipe data mobil. Jadi mobilnya ini kayak diutus 2 kali lah ya. Cuma yang bedanya di sini kasih new. Kayak dia manggil sebuah function lah gitu, cuma ada new-nya di sini. Tipe datanya mobil, bukan integer, bukan string. Dibedakan ya. Tuh. Nah, terus ada kelas member. Nah, kelas member ini barulah yang nanti bakal mengisi kurung kurawal yang kosong ini. Isi dari kelas atau disebut juga kelas member terdiri atas atribut dan metode. Nah, kalau dari algoritma, aku bakal bakal pakai istilah-istilah yang masih teman-teman pahami. Cuma kalau bisa karena kita belajar OOP atau PBO, itu teman-teman harus mulai membiasakan diri untuk menggunakan istilah-istilah PBO. Cuma kalau yang di awal aku bakal pakai yang algoritma ya. Jadi, atribut itu adalah variabel, terdiri atas variabel dan metode. Metode ini adalah function. Gitu. Atribut itu bisa kita istilahkan seperti properti atau field atau state yang merupakan nilai yang melekat pada objek. Contohnya misalkan warna, warnanya oranye. Kan warna itu kayak kata benda ya, kata apa ya? Kata apa itu? Kalau warna menentukan kata pokok di luar kata kerja. Jadi atribut itu adalah kata yang di luar kata kerja. Nah, kalau metode itu adalah kata kerjanya. Misalkan, oh mobil ini dapat berjalan, maka aku bakal bikin metode berjalan untuk kelas mobil seperti itu. Atau sekumpulan perintah atau function ini ya, disebut sebagai function atau behavior atau perilaku gitu. Jadi kalau atribut itu kayak apa yang menempel pada cetakannya atau pada objeknya nanti, sedangkan metode itu apa yang bisa dikerjakan oleh cetakan itu atau si objeknya itu nanti. Seperti itu. Itu adalah atribut, ada metode. Nah, atribut. Untuk membuat atribut serupa dengan variabel, mirip dengan variabel, cuma bedanya di sini ada tambahan satu keyword baru lagi, yaitu ada enkapsulasi. Nah, ini aku nggak bakal jelasin dulu ya, karena materi enkapsulasi itu ada di materi ke-6. Nggak tahu, semoga urut ya sama si modul yang disiapin sama public dan inheritance dan sebagainya itu merupakan pilar dari PBO, pilar pembentuk PBO. Jadi ada enkapsulasi, inheritance, polymorphism, sama abstraction. Itu adalah 4 pilar utama yang membentuk sebuah PBO,
OOP, tapi kita bahas itu nanti. Kita anggap kalau misalnya kita bikin sebuah properti atau atribut, itu kita bikinnya kasih public aja dulu ya. Jadi public. Ya, ada yang on tadi itu. Ada yang mau ngomong dulu atau gimana? Atau mau ditanyakan? Oh, udah ada ya. Misalkan public warna, misalkan oranye. Nah, berarti untuk mobil yang bakal dibuat ini, mobil A ini bakal punya warna oranye dari cetakannya, sudah. Gitu. Terus kita bikin lagi, misalkan apa? Oh, sorry, ini lupa tipe data, ini string. Terus ini aku bikin jumlah kursi, misalkan integer jumlah kursi, misalkan 6. Nah, berarti untuk mobil-mobil yang merupakan hasil dari cetakan kelas mobil ini, itu dia bakal punya jumlah kursinya 6, warnanya juga oranye, apapun mereknya. Misalkan aku buat 2 objek, mobil A dan mobil B. Maka objek mobil A, dia punya warna oranye jumlah kursi 6, mobil B juga sama. Konsepnya seperti itu. Ya, jadi apa ya? Sering-seringlah membayangkan cetakan. Sudah, kalau ajar PDO itu sering-seringlah membayangkan cetakan. Cetakan yang berisi tentang apa yang melekat pada cetakan itu dan apa yang bisa dikerjakan oleh cetakan itu. Nah, ini ada cara kedua untuk nulis seperti ini. Ini kan kayak apa ya? Kalian butuh 2 baris ya untuk menuliskan sebuah variabel yang memang statusnya variabel ini sama ya, misalnya public. Kalian bisa singkat kan string nama Yamaha. Penulisannya caranya dengan kita bisa singkat public bentar. Oh, bisa kayak gini. Public titik 2 kalau nggak salah. String nama Yamaha, terus string string warna oranye. Atau kalau nanti digabung kok. Jadi baris kode yang isinya itu adalah variabel dengan tipe data dan kapsulasi yang sama dalam satu baris. Cuma aku agak lupa ini. Ini bisa nih. Coba aku console redline mobil sama. Oke. Look. Masuk kasih min. Pak. Oh, ini. Unexpected simbol mobil. Warning, hello world error, unexpected simbol mobil maksudnya. Tidak jelas. Harusnya bisa sih dijalankan. Cuma ini kenapa nggak bisa jalankan? Testing dulu. Oh, harus ini ya, harus pakai template ya. Pakai ini aja. Nah, misalkan kelasnya aku taruh di sini bisa sih. Kelas mobil sama tadi string ketik 2 warna sorry public ini ya. Public string warna sama dengan oranye. Terus aku bikin objek mobil A sama dengan new mobil. Terus aku console log sampai
So red line mobil A titik warna. Oke, ada salah. Hah? Masa harus di sini? Kayaknya nih apa konfigan yang ada di ini sih. Konfigan yang ada Bukan di tipe itu, Mas. Mobile. tipe. Oh, sorry guys. Niva Tapi tetap salah 1067, Mas. soalnya. Loh, Mantap. Tapi kayaknya ini sih. Oh, ini kok salah. Nah, tetap error. Iya, ini dideklarasikannya di luar main ini. Di luar ini. Harusnya kalau kalian pakai VS itu bisa harusnya. Cuma ini nggak tahu kenapa nih. Aku nggak bisa pakai secara leluasa. Bentar. Aku bikin di sini aja. Kelas mobil. Misalkan aku bikin public string greeting. Console line. Halo. Aku bikin di sini apa ya? Aku bikin mobil dulu, mobil A sama dengan new mobil. Sorry. Mobil A titik 2 greeting. Apa yang malah gak jelas? Not all code return value. Oh iya, lupa. Public void. Dia nggak return. Nah, sip, ini bisa. Oke, kita pindah aja ya. Ini nggak tahu kenapa. Kocak gaming. Oke. Nah, jadi kalau bikin kelas hanya bisa sih, teman-teman. Di atas sini juga bisa. Pokok kode utamanya tuh berada di main. Itu aja. Jadi sampai mana dah aku? Sampai atribut ya. Oke, jadi atribut ya seperti yang aku bilang tadi, apa yang menempel di badannya, kayak warna, terus dia kalau misalkan mau kasih boolean ya ini ya, boolean menyala true dan kawan-kawannya. Tambahkan keyword public agar awalan dapat diakses nantinya. Agar ininya dapat diakses maksudnya, si variabelnya. Cuma nanti kita bakal bahas lebih kompleks tentang keamanan. Ini juga bermaksudnya tuh di keamanan ya. Materi akses modifier akan dibahas lain waktu ya. Nah, terus di atribut ini itu kita bisa panggil. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak tadi ini ya, di sini kan malah buat metode ya. Misalkan aku ganti. Public string nama misalkan Yamaha. Nah, teman-teman setelah membuat objeknya di sini ya, mobil A, new mobil. Kalau mau dites, ditampilkan di konsol, teman-teman bisa panggil mobil A, variabel mobil A, terus titik, terus yang mau dipanggil apa? Di sini kan aku punya atribut nama. Ya udah berarti titik nama. Oke. Apalagi nih lupa. Apa nih? Namespace. Oh. Nggak boleh lah di sini. Nah, ini ya. Hasilnya Yamaha. Jadi teman-teman bisa mengakses seluruh hal atau semua hal yang dimiliki oleh kelas ini dengan cara bikin objeknya dulu. Habis itu objeknya ini kalian panggil apa yang dimiliki. Misalkan ini variabel ya. Jadi kan tinggal tulis mobil titik nama. Nah, berikutnya itu ada metode. Ini aku lanjut aja ya. Oh, sorry, ada lanjutannya, sorry. Kita masih tetap di ini ya. Kita masih tetap di atribut. Pokoknya intinya kalau mau menampilkan output dari atributnya, kita bisa pakai tadi caranya. Nah, terus kita bisa merubah nilai dari si ininya, si variabelnya. Kalau tadi kan aku bilang bahwa
deklarasi variabel di C#, kita tuh bisa diisi dengan 0, kayak gini aja, nggak diisi apa-apa. Nah, kalau misalkan teman-teman mau merubah nilainya, misalkan di sini aku tulis mobil A titik nama dengan Suzuki, maka kode yang ini, nilai yang di sini, dia akan menimpa nilai yang ada di atasnya ini. Nah, kalau misalkan dia nggak ada nilainya, berarti dia diisi. Kalau misalkan dia ada ininya, ada nilainya Yamaha, berarti nilai Suzuki akan menimpa Yamaha. Kalau kita run, jadinya Suzuki harusnya. Nah, jadinya Suzuki. Kalau kita kosongin aja, dia tetap jadinya Suzuki. Jadi kita bisa kayak apa ya, melakukan modifikasi terhadap apa yang kita punya sebelumnya di kelas, di luar kelas itu sendiri, gitu. Kita mau modifikasi metode kayaknya nggak bisa di metode. Oh, metode bisa, cuma di parameter. Ya, kita bisa. Ya, itu ya, untuk ini, diganti nilainya atau diisi apabila sebelumnya merupakan atribut kosong. Oke. Wah, ada banyak. Oke, berikutnya adalah metode. Nah, kalau metode tadi, dia itu adalah function. Jadi kalau function di C# itu agak ini ya, agak tricky ya. Aku kadang juga mesti lupa ya. Misalkan aku tulis metodenya itu di sini. Jadi pokok metode atribut itu dimasukkan ke kelas dulu. Kalau mau diakses di luar ya panggil di sini. Gitu. Nah, karena kita masih belajar public ya tulis dulu public. Nah, cuma kita nggak bisa tulis function atau kita nggak bisa nulis def. Kita langsung punya dua cara untuk membuat sebuah function. Yang pertama itu adalah function void atau non void. Yang kedua itu kita pakai, kalau misalkan non void itu kita harus kasih tipe datanya. Nah, apa itu void dan non void? Jadi kalau void itu berarti dia tidak mereturn. Mungkin teman-teman masih ingat kan ya, return itu ya di Python, misalkan ada function di bawah sendiri itu ada return. Nah, kalau misalkan dia ada return, nah berarti dia non void. Berarti teman-teman harus kasih tahu tipe data apa yang bakal dikembalikan. Misalkan aku bakal nyontohnya yang non void ya. Berarti aku bikin public yang dia akan mereturn sebuah nilai string. Terus kita kasih nama fungsinya misalkan greeting. Nah, karena dia non void berarti kita harus kasih return. Return misalkan halo. Nah, berikutnya ada yang void method. Nah, kalau void method berarti dia tidak mereturn. Console read line atau console write atau print dan sebagainya atau apapun sintaks yang print, selama dia kata-katanya bukan return, maka dia itu tidak termasuk return. Jadi dia termasuk yang void. Dia tidak mengembalikan apapun walaupun dia bakal menampilkan sesuatu di si terminal. Misalkan public void salam. Nah, kalau ini kita tulis console write line salam. Nah, mungkin harus teman-teman ingat cara manggil sebuah function yang ada printernya, harus kasih console write line dulu baru kita panggil, karena kalau return dia nggak bakal menampilkan apa-apa di outputnya atau di terminalnya. Nah, dia kasih halo ya. Kalau misalkan nggak dikasih ini console write line, mobil A greeting kayak gini toh. Nah, dia nggak bakal tampil apa-apa. Karena apa? Return tuh beda dengan console write line. Walaupun memang maksudnya itu sama-sama mengembalikan, cuma kalau return ini dia tidak ditampilkan aja. Yang dia kembalikan itu dia tidak ditampilkan, sedangkan kalau console write line dia itu ditampilkan lah di konsol. Dan karena dia tidak punya kata-kata return, berarti dia termasuk void yang ada returnnya. Kalian harus jelaskan juga dia bakal mereturn nilai dengan tipe data apa. Kalau aku tulis integer di sini, dia pasti error. Nah, ini kita kasih console. Nah, ini ada error ya. Errornya itu apa? Cannot implicitly convert type string to integer. Jadi, ya ini kan
returnnya string ya, tapi ketika kita definisikan sebuah function, kita bilang bahwa, oh, function ini bakal mengembalikan nilai integer. Tapi ketika kita return, dia malah mengembalikan nilai string. Nah, itu udah bisa, pasti salah. Kalau kita kasih nilai integer, baru dia bisa jalan. Nah, seperti itu untuk metode. Nah, metode ini berarti dia menggambarkan apa? Perilaku. Misalkan kalian punya kelas mobil berarti bisa berjalan. Waduh, itu kayaknya ada di soal ini ya, tugasnya dosen ya. Ada kalian suruh bikin kelas mobil, ya kita kasih satu lah ya. Jadi metodenya pasti berjalan. Kalau berjalan berarti teman-teman bisa kayak apa ya? Membayangkan kalau berjalan berarti dia punya atribut namanya apa? Ayo. Kalau dia bisa berjalan, berarti kan ada sesuatu yang berubah. Berarti dia punya atribut namanya sesuatu yang berubah ketika dia berjalan. Apa ayo? Atributnya. Gimana? Ada yang tahu? Kalau sesuatu berjalan, berarti kan ada yang berubah. Yang berubah itu kan pasti atributnya. Nama atributnya apa? Ayo. Ke? Kecepatan. Oke, Roda. betul. Nah, kok roda? Kecepatan dong. Rodanya tetap bulat lah. Emang ketika dia berjalan rodanya dari bulat bakal berubah ke kotak? Enggak kan? Ya, pasti kecepatan ya. Tulis nama NIM-nya tadi ya. Ya, kecepatan. Berarti nanti dia punya punya sebuah properti atau atribut namanya kecepatan. Nah, kecepatan kan biasanya bisa float, aku kasih integer aja ya. Bisa float, bisa ini. Nah, kita kasih nilai default-nya 100 gitu aja. Nah, ini tadi kan aku sempat ngajarin ya bahwa kita tuh bisa ngakses seluruh class member ini tuh di luar ininya ya, di luar kelasnya ya, lewat kita masukkannya di main. Nah, tapi sebenarnya kita tuh juga bisa ngakses misalkan kayak atribut ini, kita tuh bisa akses di fungsinya, di metodenya dengan cara misalkan ini status berjalan ya. Ini status void jalan. Berarti karena dia tidak mereturn apa-apa ya, berarti tulis kecepatan misalkan ditambah 10. Nah, berarti otomatis ketika aku menjalankan sebuah metode ini, misalkan pertama kan ini ya, tadi caranya gini, kecepatan awal adalah mobil A titik 2 kecepatan. Nah, terus kita jalankan metode berjalan, berarti kita tinggal panggil aja. Karena dia nggak mereturn apa-apa, dia nggak ngeprint juga, jadi kita bisa panggil berjalan. Nah, terus kita tulis di sini lagi. Kecepatan akhir adalah ini. Kita coba run ya. Nah, kita lihat di sini. Ternyata ada berubah nih. Jadi pertama kita define kecepatan awalnya 100. Di sini 100 ya. Terus kita jalankan metode mobil A berjalan. Yang mana fungsi berjalan ini dia itu bakal merubah nilai yang kecepatannya 100 itu ditambah dengan 10. Kalau kita print lagi kecepatannya, maka dia menghasilkan 110. Jadi itu ya keunikan dari PBO ya. Kita bisa bermain dengan apapun yang ada di dalam kelas. Kita bisa bermain di dalam kelasnya itu sendiri atau di luar kelas, bahkan sesama kelas tuh bisa saling bermain. Nah, itu mungkin itu teman-teman harus harus benar-benar teliti lah. Beda nggak kayak di prosedural. Dan ini lebih asik bermainnya. Yang lebih asik. Oke. Dari penjelasanku tentang kelas, atribut, dan metode, apakah ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini apa nih? Ini mulainya. Oh ya.
Aman berarti ya? Udah paham ya tentang atribut, metode, kapan harus dipanggil. Ini juga kita bisa panggil loh ya. Kita bisa panggil di sini juga di jalan. Nah, karena dia berada di dalam apa? Berada di dalam kelas mobil, maka kita nggak perlu nulisnya kayak gini di sini. Gitu. Berarti kalau misalkan aku tulis kayak gini, kecepatan awal terus aku tulis mobil Salam. Salam. Terus di sini karena dia konsol breadline, berarti aku nggak usah nulis ini. Nggak bisa. Gini ya. Kecepatan akhir adalah concat dengan kecepatan. Coba. Nah, ini ya. Sama ya. Berarti kita bisa manggil metodenya ini, kita panggil ke sini itu bisa. Nah, kalau misalkan sudah di luar kelas, baru kita harus panggil sesuatu yang namanya objek. Kita perlu objek. Kalau selama dia ada di dalam kelasnya, ya nggak usah panggil objek. Gitu aja. Aman atau sudah mulai pusing? Ini kayaknya aku lihat mulai pusing sih. Harusnya udah mulai pusing. Soalnya kita bisa kita bisa modifikasi di banyak hal. Ada di luar kelas, di dalam kelas, pasti udah mulai pusing. Yakin aku. Mampus. Enggak, goyang-goyang. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh deh. Langsung di ini aja, langsung di putus saja. Misalnya kalian bilang, permisi Mas, mau tanya, langsung aja gaskan. Soalnya aku agak bingung mau buka Meet sama compilernya dari satu screen, di share screen. Oke, aman ya? Nah, sekarang aku bakal lanjut. Nah, ini ya. Ini ada return. Nanti aku bakal kasih ya ini ya. Aku bakal kasih ke teman-teman untuk materinya. Kalau misalnya teman-teman mau mengulang lagi juga bisa ini tentang return dan void. Nah, ini harus diperhatikan juga. Nah, berikutnya itu adalah constructor. Nah, constructor ini itu adalah metode. Sebenarnya dia adalah metode atau fungsi. Tapi fungsinya ini adalah fungsi yang sangat spesial. Nah, maksudnya apa? Maksud spesial ini, maksudnya adalah public construct kayak gini ya terusnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, salah. Aku lindur ini construct-nya ini. Mobil. Nah, ini. Jadi ketika kita membuat sebuah metode construct, itu constructor itu dia nama metodenya tuh harus sama dengan nama kelasnya. Nah, apa yang membuat dia spesial? Yang membuat dia spesial itu adalah ketika kita membuat sebuah objek misalkan tadi ya mobil A ya, mobil A, new mobil gini ya. Maka ketika kita bikin ini, maka kode yang ada di dalam metode constructor itu bakal dijalankan terlebih dahulu. Kita nggak perlu lagi kayak manggil-manggil kayak gini, itu nggak perlu kayak gini lagi. Tapi dengan adanya kita bikin seperti ini, maka kode yang ada di dalam metode constructor itu bakal dijalankan terlebih dahulu. Ini agak pusing ya mungkin ya. Nah, sekarang aku mungkin ini kita kasih tahu contohnya. Misalkan aku tulis kecepatan, kita tambah 10 lagi. Nah, ini. Nah, terus aku bikin sebuah objek namanya mobil A. Nah, sekarang aku mau tanya ke teman-teman. Kira-kira kalau aku ngeprint kecepatannya sekarang, mobil A, titik kecepatan, hasilnya berapa? Ini aku tulis dulu, agak bingung. Jadi di sini kan aku ada kecepatannya 100 ya tadi, define 100. Terus aku punya metode constructor yang tadi harus diingat-ingat bahwa metode constructor itu dia bakal dijalankan langsung ketika pembuatan sebuah objek atau instansiasi sebuah objek. Maka kalau misalkan aku ngeprint kecepatan yang sekarang, dia nilainya berapa? Gimana? Ayo nilainya berapa? Ayo. Oke, langsung aja ya. Kalau aku tak print hasilnya 110.
Nah, kenapa kok gitu? Kok tiba-tiba apa ini? Mohon maaf, kamu telat. Saya duluan yang menjawab, jadi mohon maaf ya. Harus lebih cepat ya, harus lebih yakin. Oke, jadi kenapa kok dia tiba-tiba jadi 110 bukannya harusnya 100? Nah, karena apa? Karena kode yang berada di sini, yang berada di metal constructor ini, dia langsung dijalankan ketika dia